warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat terus ya. Perkenalkan, nama saya Alda Safitri, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang pengembangan alat praktikum kapasitor. Berikut pemaparannya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat untuk praktikum fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya, yaitu adalah tentang kapasitor. Nah, alasan saya memilih kapasitor sendiri karena pada praktikum fisika di sekolah alat-alat praktikum kapasitor itu belumlah banyak. Jadi saya berinisiatif untuk lebih mendalami pengembangan alat dari kapasitor ini. Nah, sedikit menjelaskan, kapasitor itu adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, lanjut aja ke jurnal pertama. Nah, pada jurnal pertama ini, jurnalnya berjudul Pengembangan Media Kapasitor dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa. Nah, jadi alat-alat yang dibuat pada jurnal ini itu lebih mengedepankan tentang pemahaman konsep si siswa itu sendiri, sehingga dapat dilihat alat-alatnya itu masih sederhana. Nah, untuk alatnya sendiri di sini yang A ada MTDK kertas, di mana MTDK itu adalah media 3 dimensi kapasitor. Dan yang B adalah MTDK keping sejajar, dan MTDK yang terakhir itu adalah tentang rangkaian kapasitornya itu sendiri. Nah, kelebihan dari MTDK kertas ini mampu memberikan gambaran tentang bentuk kapasitor elektrolit dan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan nilai kapasitansinya. Nah, untuk faktor-faktor yang memengaruhi ini bukan alatnya yang menjelaskan gitu, faktor-faktor apa aja, tapi siswanya lah yang menganalisa apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan nilai kapasitansi dari kapasitor itu sendiri. Nah, untuk MTDK keping sejajar ini menunjukkan perbedaan nilai kapasitansi dengan tingkat keakuratannya 70%. Nah, dan terakhir itu MTDK keping sejajar juga mampu nih menunjukkan perbedaan nilai kapasitansi dari berbagai jenis bahan dielektrik. Nah, kekurangannya sendiri di sini praktikumnya lebih cenderung umum, tidak ada praktikum yang spesifik. Misalnya untuk mengukur ketegangan terhadap waktu, tidak. Di sini hanya untuk menguji pemahaman siswa itu sendiri. Dan juga jika ada disuruh membandingkan, alat ini belum bisa membandingkan secara langsung. Jadi siswalah yang lebih berkreasi gitu dan lebih menganalisis tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, lanjut lagi ke jurnal 2. Jurnal 2 ini menjelaskan tentang rancang bangun alat ukur kapasitor dan induktor digital. Nah, alat ukur yang lebih saya tekankan di sini adalah dari kapasitornya itu sendiri. Nah, alat ini digunakan dengan konsumsi daya yang rendah dan mudah dibawa kemana-mana atau portable. Dan juga alat ini sudah menggunakan microcontroller. Nah, ketika suatu benda itu menggunakan microcontroller atau sebuah chip, maka benda tersebut itu harus memerlukan software yang terinstal di dalam microcontrollernya ini. Nah, jadi kelebihannya itu pertama mudah dibuat sendiri dan komponennya ada di pasaran. Nah, menurut saya sendiri kalau membuatnya memang mudah, tapi membutuhkan waktu, sehingga ketika praktikum itu berlangsung diharapkan siswa SMA ini telah membuatnya di rumah ataupun gurunya yang sudah membuat dan siswa tinggal menguji dari kapasitornya itu sendiri. Nah, biaya pembuatannya relatif mudah, konsumsi dayanya rendah, dan juga mudah dibawa kemana-mana, serta hasil pengukurannya itu langsung ditampilkan dan ketelitiannya mendekati 100%. Nah, layar di sini adalah hasil ukur dari kapasitansi kapasitor tersebut. Nah, di sini adalah kapasitornya.
Nah, selanjutnya kekurangannya tadi yang pertama itu mungkin kalau praktikum lebih membutuhkan waktu ya, karena ini kan menggunakan solder gitu. Dan batas ukurnya juga hanya sampai 0,9 mikrofarad. Nah, casing box-nya juga masih sangat sederhana, belum ada tampilan yang lebih menarik. Kita lanjut ke jurnal 3. Jurnal 3 ini judulnya pengukuran kapasitansi kapasitor dengan memanfaatkan elektrometer hasil rancangan berbasis microcontroller. Nah, jadi kalau di sini alatnya sudah bisa membandingkan kapasitansi kapasitor secara seri dan paralel dengan kapasitor tunggal. Jadi di sini udah ada pengujian yang secara seri dan paralel. Dan sistem kerjanya menggunakan charging and discharging. Nah, kelebihannya sendiri, alat ini dapat mengetahui hubungan tegangan dengan jumlah muatan. Dan juga rangkaiannya ini bisa dibongkar pasang. Kalau misalnya di jurnal 2 tadi, itu dia tidak bisa dibongkar pasang sewaktu-waktu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, dia ini memiliki nilai ketidakpastian yang besar, disebabkan karena nilai kapasitas itu masih berubah-ubah. Nah, hal ini dapat terjadi karena masih adanya tegangan hanyut yang diakibatkan oleh arus bocor gitu, teman-teman. Maka tegangan yang hanyut inilah yang menyebabkan ketidakpastian dari alat ini tuh cenderung besar gitu. Oke, pada jurnal keempat ini, dia judulnya adalah metode pengukuran kapasitansi dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah semacam papan microcontroller itu sendiri. Jadi, pada alat ini bisa menilai gitu, menghitung nilai kapasitansi pada dua kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda dan satu resistor yang sama. Dan juga alat ini dapat membandingkan hasil eksperimen dan teori dengan menggunakan sistem akuisi. Nah, maksudnya membandingkan ini adalah siswanya yang membandingkan bagaimana hasil eksperimen dan teori tersebut. Selanjutnya, alat yang digunakan itu pasti ada papan alatnya sendiri, resistor, kapasitor, lalu komputer atau laptop. Ini berguna untuk membuat programnya. Dan juga pastinya ada kabel penghubung Arduino Uno, program Arduino, dan juga program MATLAB. Nah, program MATLAB ini digunakan untuk membuat grafik. Jadi kelebihan alat ini yaitu adalah lebih simpel dari jurnal 3, menggunakan program Arduino Uno, dan juga bisa mengkombinasikan dengan MATLAB. Di sini untuk menguji teori ya. Dan dapat membandingkan teori dan eksperimen secara nyata. Ini menggunakan data pengamatan. Dan juga dapat membandingkan nilai R2 teori dan eksperimen. Nah, kekurangannya adalah karena kurva yang dihasilkannya itu adalah kurva manual. Jadi, kurvanya tidak langsung gitu dari alat ini. Dan juga hanya bisa menghitung kapasitansi yang kecil. Dan masih adanya error dalam menentukan nilai kapasitansi. Pada jurnal 5 ini, judulnya ialah pengembangan perangkat praktikum penentuan visualisasi gejala transien pada rangkaian RC berbasis smartphone. Nah, jurnal 5 ini adalah pengembangan dari jurnal 4. Jadi, bentukan alat dari jurnal 5 dan jurnal 4 tidak terlalu berbeda. Yang membedakan hanyalah jurnal 5 ini dia sudah terkoneksi dengan smartphone untuk menampilkan visualisasi grafik pengisian dan pengosongan kapasitor. Di mana kita ketahui grafiknya ini menentukan hubungan waktu dan tegangan. Nah, selain itu kelebihannya grafik ini dapat dilihat secara real time. Jadi, pengisian kapasitornya itu dan pengosongan kapasitor dapat dilihat secara real time. Dan juga pastinya mudah dipahami. Nah, kekurangannya adalah pasti di software, baik software di handphone ataupun software di
mikrokontrolernya itu. Dan juga karena kita praktikum ini basisnya kecil, maka hanya bisa mengukur kapasitansi yang tidak terlalu besar atau kapasitor yang kecil, nilai kapasitansinya. Nah, untuk prosesnya sendiri, pada alat ini dia menggunakan sensor kapasitor yang diberikan tegangan dari Arduino. Lalu diproses pengisiannya tegangan itu ke kapasitornya. Nah, saat tegangan di kapasitor itu penuh, sistem alat akan membaca nih berapa tegangan kapasitor dan berapa lama waktu pengisian muatan tersebut. Kemudian, data tersebut diolah Arduino secara program, sehingga diperolehlah grafik pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, data ini disimpan di dalam SD card. Jadi nanti data yang telah dikirimkan melalui HC5 akan diproses menggunakan aplikasi Blink pada Android. Jadi di sini bisa menggunakan aplikasi Blink pada Android. Terus juga pada akhirnya dapat diperoleh grafik pengisian dan pengosongan kapasitor secara real time, mudah dipahami, murah dan juga efisien dalam penggunaannya. Ialah adalah rencana pengembangan alat praktikum tentang kapasitor ini sendiri. Menurut pendapat saya, dari beberapa jurnal yang sudah saya lihat, jurnal kelima sudahlah cukup untuk proses praktikum fisika itu sendiri. Hanya saja yang di sini yang perlu saya tambahkan adalah mungkin lebih ke packagingnya yang harus lebih menarik dan juga disusun lebih rapi semacam jurnal 2. Jadi, rencana saya adalah menggabungkan kedua sumber ini, berdasarkan jurnal 5 dan jurnal 2, dikembangkan lagi dengan rangkaian lebih rapi, sehingga nantinya pada saat praktikum itu lebih mudah gitu siswanya memahami proses dari praktikum itu sendiri. Nah, di sini saya belum ada gambaran nyatanya, karena ini juga kan permasalahannya adalah program, tapi kurang lebih akan seperti ini dengan bentuk yang lebih portable atau mudah dibawa kemana-mana, dan juga lebih mengupgrade aplikasinya. Jadi tidak hanya bisa melihat pengisian dan pengosongan, tapi juga bisa melihat menampilkan nilai dari kapasitansi kapasitor itu sendiri. Sekian dari saya, dan ini adalah daftar pustaka untuk jurnal-jurnal yang saya gunakan sebagai pengembangan alat tentang kapasitor ini sendiri.